orang yang sudah mati. Bapak Ibu dikasih oleh dari sekali lagi, kita tahu spiritisme adalah sebuah upaya usaha untuk mendatangkan serta berkomunikasi dengan roh orang yang sudah mati. Spiritisme dalam bahasa Latin dibagi dua. Artinya, yang pertama disebut spiritus. Artinya ini adalah arwah orang yang telah mati. Yang kemudian, orang berusaha, berkomunikasi, bekerja sama, berkolaborasi dengan arwah orang yang sudah mati. Itulah arti ya secara bahasa Latin dari spiritisme, yaitu spiritus. Yang kedua adalah sense. Sense ini adalah komunikasi, membangun komunikasi, kontak ya dengan roh orang yang sudah mati. Nah, sebenarnya hal ini sangat terkenal melalui pengalaman Raja Saul. Dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai dengan 14. Kerinduan hati Saul berjumpa dengan Samuel dengan meminta pertolongan dukun perempuan sebagai perantara. Ya, itu justru menjadi hukuman bagi Saul sendiri. Sehingga dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwahnya Samuel. Dan tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Kejam juga nih bahasanya nih. Ya. Tuhan mengambil nyawa Saul. Bahkan tidak hanya nyawanya diambil Tuhan. Jabatannya sebagai raja pun diputuskan. Diambil alih oleh Tuhan. Lalu diserahkan kepada Daud. Bapak Ibu, artinya di sini kita lihat berkomunikasi, berhubungan, minta kuasa, kesembuhan, kesuksesan dari roh orang mati atau dari si iblis. Itu bisa membunuh diri sendiri dan juga bisa membunuh karir, usaha, pekerjaan, bisnis, dan berkat Tuhan. Ini harus kita sampaikan kepada jemaat. Supaya mereka bertobat dan berhenti. Jangan membuka ruang dan kesempatan berkomunikasi kepada orang yang sudah mati melalui setan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, banyak ciri khas praktek kegiatan spiritisme yang sering kita jumpai hari-hari ini. Contohnya kepercayaan atau doktrin bahwa roh orang mati, ya, yang tetap hidup setelah kematian tubuh jasmani masih bisa kita ajak berkomunikasi. Masih bisa menolong kita. Masih bisa membantu kita. Tentu perantaraannya nggak bisa langsung. Biasanya lewat media, dukun, tukang sihir, petenung, atau cenayang. Cenayang itu orang-orang yang dapat berhubungan dengan makhluk halus. Ini jembatannya. Ya. Pertanyaannya, benarkah orang mati masih bisa berkomunikasi, berhubungan, membantu kita, menolong kita, keluar dari berbagai persoalan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, atau mensukseskan usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, atau mendapatkan jodoh? Ini akan kita dalami lewat topik ini, Bapak. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan bahas dulu. Spiritisme adalah praktek ilmu gaib. Spiritisme, berkomunikasi, berhubungan dengan roh orang yang sudah mati, adalah bagian daripada praktek ilmu gaib. Bicara masalah ilmu gaib pasti tidak mengandalkan kuasa Tuhan, tapi mengandalkan kuasa simbolis. Dalam kata Yunani untuk spiritisme adalah pharmakia, yang artinya pembiusan dalam bahasa Yunani. Ungkapan ini dikaitkan dengan spiritisme karena pada zaman dahulu obat bius dipakai ketika meminta kuasa roh jahat untuk melakukan sihir. Ini pernah disinggung oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 20 dan juga dalam Wahyu pasal 21 ayat 28. Yang artinya Bapak Ibu, waktu orang berkomunikasi berhubungan dengan kuasa, dengan roh orang yang sudah meninggal, itu kan berhubungan dengan iblis sebenarnya. Orang itu sedang dibius, orang itu sedang dikuasai, dikendalikan oleh iblis itu sendiri. Baik hati, pikiran, perasaan, dan tindak tanduk orang yang meminta kuasa dari
roh orang yang sudah meninggal atau dari simbolis itu sendiri. Dalam bahasa Yunani, kata spiritisme itu juga sama dengan arti daripada sihir dalam bahasa Yunaninya adalah periergos. Artinya dibagi dua. Rasa ingin tahu. Ya, secara harafiah ya, artinya adalah hal-hal di sekeliling pekerjaan. Jadi, spiritisme atau sihir sama saja sebenarnya Bapak Ibu. Yaitu ilmu dari orang-orang yang dengan bantuan roh-roh jahat menyelidiki hal-hal yang terlarang. Hal terlarang maksudnya hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi kesimpulannya sebenarnya spiritisme ya itu sama dengan bagian daripada ilmu sihir atau ilmu gaib sebenarnya Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan spiritisme atau ilmu gaib di Efesus, banyak orang percaya, orang waktu itu sudah melakukan ya budaya kebiasaan spiritisme ini, saudara. Sehingga Rasul Paulus menegur melalui kisah para Rasul 19 ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitab, lalu membakarnya di depan. Ya, semua orang. Nah, kitab-kitab itu apa? Kitab-kitab spiritisme, pemanggilan arwah orang yang sudah mati. Kitab-kitab yang dimaksud di sini apa? Kitab-kitab ilmu gaib, Bapak Ibu. Ya, di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab itu Bapak Ibu ditaksir 50.000 uang perak. Mahal memang. Ini saya katakan dari di awal. Bahwa okultisme itu tidak hanya sekedar kepercayaan, sudah jadi doktrin. Sudah jadi ajaran. Maka turunannya pasti mereka punya kitab. Punya buku saktinya Bapak Ibu. Inilah yang ditemui oleh Rasul Paulus sehingga dia mengingatkan kembali di dalam kisah para rasul 19 ayat 19. Karena banyak yang suka mencari kitab-kitab itu, maka harganya pun mahal Bapak Ibu. Dikatakan nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, pertanyaan lebih lanjut. Masih bolehkah kita memanggil arwah orang yang mati? 1 Tawaris 10 ayat 13 sampai dengan 14, demikian Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Satu hal kita dapat mengambil satu poin kesimpulan di sini. Penyebab Saul mati, bahkan kekuasaannya sebagai raja, putus total, hilang total. Karena dia ya meminta petunjuk dari orang yang sudah mati. Jelas itu. Jadi berkomunikasi, meminta bantuan dari orang yang sudah mati tidak mendatangkan keuntungan. Tapi justru mendatangkan kebuntungan secara nyawa. Juga kebuntungan secara karir, usaha, pekerjaan, dan bisnis Bapak Ibu. Ini jelas. Nah, kisah akhir hidup Saul, kita tahu waktu dia meminta petunjuk kepada arwah. Ya, arwah itu memiliki arti orang yang sudah mati. Atau dalam bahasa lain, arwah itu artinya roh sihir. Dijelaskan lebih jauh dalam 1 Samuel 28 ayat 7 dan juga dalam Yesaya pasal 8 ayat 19. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bahasa Ibrani, ya, meminta petunjuk kepada arwah. Dalam bahasa Ibrani adalah of atau arwah. Of itu memiliki arti arwah atau orang mati atau roh sihir. Juga dapat dikenankan kepada orang yang melakukan praktek spiritisme. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Bukan hanya dukunnya yang dikategorikan. Ya, orang yang sedang meminta petunjuk kepada orang mati. Tetapi orang si Saul yang meminta petunjuknya juga pelaku daripada spiritisme itu sendiri. Yang artinya apa? Melakukan praktek membangun komunikasi dan hubungan dengan orang yang sudah mati. Jadi bukan hanya dukunnya, tetapi pelaku yang meminta jasa. Dalam hal ini Saul masuk bagian daripada spiritisme, yaitu berhubungan berkomunikasi dengan arwah orang
mati. Jadi orang nggak bisa katakan begini, oh saya kan Pak Tony hanya meminta jasa petunjuk saja. Saya tidak berkomunikasi, saya tidak menghadirkan roh orang mati itu. Oh enggak, dia terlibat langsung juga. Itu dijelaskan dalam Imamat pasal 20 ayat 27 dan juga 1 Tawarik 28 ayat 7 dan Yesaya 29 ayat 4. Ya. Pemakaian utama dari kata off berhubungan dengan praktek-praktek okultisme. Hal-hal yang berhubungan dengan arwah orang mati atau praktek konsultasi kepada arwah orang mati. Dalam bahasa lain, nekromansi. Jadi sekali lagi, hal ini menekankan orang yang minta petunjuk, orang yang berkonsultasi, minta jodoh, minta masa depan, minta karir, usaha bisnis supaya cemerlang. Itu juga bagian daripada pelaku spiritisme. Artinya berhubungan dengan arwah orang yang sudah mati. Nah, memang medianya, jembatannya, melalui para ahli nujum atau dukun yang mengaku memiliki kemampuan memanggil arwah orang yang mati. Biasanya manusia lakukan ini apa? Karena ada kebutuhan. Yang ingin serba instan mendapatkan. Ya, usaha pekerjaan bisnis supaya lebih baik, karir cepat naik, jodoh cepat ditemukan, dan lain sebagainya. Budaya instan itu yang hari-hari ini saya